Dikri, 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 Dikri. Seorang pendaki dilaporkan hilang di jalur pendakian Kawah Ijen, Kecamatan Licin, Banyuwangi, Jawa Timur pada Rabu 18 Februari. Korban diketahui bernama Muhammad Zikri Maulana, 16 tahun, warga Desa Taman Sari, Banyuwangi. Zikri dikabarkan berangkat mendaki bersama 4 rekannya pada dini hari, sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun setibanya di puncak, korban terpisah dari rombongan hingga saat ini belum ditemukan. Tim SAR gabungan melakukan pencarian intensif dengan menyisir area di jalur pendakian Kawah Ijen. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, Rekan Aflahul. Silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Anggra. Eh, Bisa saya sampaikan bahwa benar pendaki Gunung Ijen Muhammad Zikri Maulana berusia 16 tahun dilaporkan hilang saat mendaki Taman Wisata Alam Kawah Ijen atau yang biasa dikenal dengan sebutan Gunung Ijen di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pendakian ini dilakukan pada kemarin tanggal 18 Februari 2026, tepat ketika pembukaan jalur dibuka, yakni sekitar pukul 2 dini hari. Jadi ceritanya memang Zikri ini berangkat bersama 4 orang temannya, dan dia bersama seorang teman memilih untuk menelusuri jalur pendakian dengan jalan kaki, sementara 3 orang rekan lainnya menaiki troli. Dan mereka bertemu di puncak Gunung Ijen ketika menjelang subuh atau ketika masih cukup gelap. Dan di sana memang Zikri bersama 4 teman lainnya memang sempat bertemu dan beristirahat di salah satu titik di tempat untuk melihat sunrise begitu. Dan ketika istirahat itu selesai, keempat temannya mengaku bahwa Zikri waktu itu sudah terpisah dari rombongan. Jadi 4 orang temannya ini mungkin sempat melakukan pencarian terhadap Zikri, namun akhirnya memutuskan untuk turun ke lokasi bawah, yakni di daerah Paltudeng, dan akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Hilangnya Zikri dari pendakian ini pertama kali disampaikan oleh keluarga Zikri yang merasa Zikri tidak kunjung pulang ketika melakukan pendakian. Jadi memang Zikri ini merupakan warga Desa Taman Sari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, yang lokasinya memang dengan TPA Kawah Ijen tidak begitu jauh, hanya mungkin sekitar 6 atau 7 kilometer saja. Dan orang tua dari Zikri itu datang ke lokasi Paltuding, menanyakan kepada petugas yang ada di lokasi dan menyampaikan bahwa memang Zikri ini diketahui belum pulang. Begitu juga ketika dikonfirmasi ke rekan-rekan sesama pendaki yang berangkat bersama Zikri. Dan akhirnya proses pencarian awalnya dilakukan oleh tim SAR independen yang ada di lokasi, kemudian dibantu oleh petugas SAR dari TWA Kawah Ijen, kemudian ada juga dari rekan-rekan guide. Namun memang hasil belum ditemukan hingga sore hari. Kemudian tim SAR yang sudah berjalan itu meminta bantuan terhadap kantor pencarian dan pertolongan Banyuwangi, hingga satu tim diterjunkan untuk bersama-sama mencari keberadaan Zikri, begitu. Baik, rekan Aflahul, bisa dilaporkan bagaimana perkembangan terkini pencarian pendakian yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Ijen? Baik, jadi pencarian Zikri ini dimulai pada kemarin siang atau sore dan berlanjut hingga hari ini. Pencarian tadi malam berlangsung hingga sekitar pukul 1:30 dini hari, dan memang belum ada hasil yang signifikan, termasuk juga Zikri belum ditemukan. Pencarian memang terhambat dengan kabut yang cukup tebal, kemudian juga sempat terjadi hujan ringan ketika proses pencarian. Dan ketika hasil memang dinyatakan nihil, tim SAR gabungan kembali ke area bawah ke Paltuding dan melanjutkan proses pencarian pada hari ini. Pencarian tadi dimulai sekitar pukul 7 pagi atau setengah 7 pagi, dan tim SAR gabungan yang berjumlah sebanyak 40-an orang yang terdiri dari berbagai unsur, mulai dari
Basarnas, kemudian BPBD, TNI Polri dan warga sekitar termasuk juga relawan-relawan sudah mulai berangkat mencari keberadaan Zikri di beberapa titik yang berpotensi ia akan ditemukan. Tapi memang laporan yang kami terima hingga saat ini sekitar pukul 11 siang belum ada tanda-tanda penemuan dari Zikri dalam pencarian hari kedua ini. Begitu. Baik, rekan Aflahul, kemudian bagaimana keterangan dari Basarnas Banyuwangi terkait strategi pencarian dan keselamatan personel? Baik, jadi kami sempat mewawancarai Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi, Imade Oka Astawa, yang menyampaikan bahwa pencarian pada hari ini difokuskan pada 2 titik, yakni pertama pada jalur pemberangkatan, dari mulai titik bawah hingga nanti eh, di puncak Kawah Ijen, yang akan dilakukan oleh satu rombongan atau satu kelompok pencari. Kemudian ada satu kelompok pencari lagi yang nantinya yang akan mencari keberadaan Zikri ini di titik di mana ia terakhir bertemu dengan teman-temannya, atau di titik ia pertama kali dilaporkan terlihat oleh teman-temannya, dan radius pencarian juga diperlebar menjadi sekitar 3,6 km dari titik tersebut. Harapannya memang Zikri ini jikalau ia memang masih berada di sekitar sana, proses pencarian dengan radius 3,6 km ini bisa membuahkan hasil. Harapannya seperti itu. Baik, rekan Aflahul, kemudian peralatan apa saja yang digunakan tim SAR untuk melakukan pencarian korban? Baik, jadi dalam pencarian ini ada beberapa alat yang dipakai memang. Pertama tentu saja mobil penyelamat atau mobil ambulan begitu yang akan digunakan ketika nanti Zikri ditemukan dalam kondisi selamat. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah membawa korban ini ke rumah sakit terdekat untuk mendapat penanganan medis. Kemudian para tim SAR gabungan, anggota tim SAR gabungan juga membawa alat-alat rescue, vertical rescue yang biasanya dipakai untuk memanjat atau menuruni tebing begitu. Kemudian juga ada jungle rescue yang akan dipakai untuk menyisir kawasan-kawasan yang dipenuhi dengan semak belukar atau kawasan hutan yang ada di TWA Kawah Ijen. Karena memang radius pencarian ini diperluas hingga sekitar 3,6 km, jadi memang ada beberapa titik yang memang tidak biasa dijangkau oleh atau di luar dari jalur pendakian, sehingga diperlukan alat-alat khusus agar proses pencarian bisa lebih efisien dan bisa lebih memakan waktu yang lebih cepat begitu. Baik, rekan Aflahul, bisa dilaporkan apa saja kendala yang dihadapi tim SAR dalam proses pencarian? Kemudian bagaimana kondisi cuaca saat ini? Baik, jadi memang pencarian pada tadi malam ketika dilakukan ada sedikit hambatan, yakni adanya kabut tebal, kemudian juga hujan ringan di wilayah TWA Kawah Ijen. Kondisi tersebut sempat mengganggu, terutama karena memang pencarian dilakukan di malam hari, memang kondisi gelap di area pergunungan Kawah Ijen memang cukup menyulitkan tim SAR gabungan untuk mencari keberadaan Zikri ini. Dan pada hari ini, informasi yang kami terima tadi pagi ketika proses pencarian awal dimulai, kondisi cuaca lebih mendukung, kondisi cuaca cerah dan kabut juga tidak begitu padat, tidak begitu tebal, sehingga proses pencarian harusnya bisa lebih efektif daripada yang dilakukan tadi malam. Tim SAR gabungan berharap memang Zikri ini bisa cepat ditemukan sehingga ia bisa diselamatkan dalam kondisi baik gitu. Dan proses pencarian juga masih akan berlanjut jika memang harus dibutuhkan waktu tambahan, hari-hari tambahan untuk penemuan dari pendaki yang tersesat di Gunung Ijen ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Aflahul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Turun lu mam, petang mam. Dikit tambo elang mam. Timur mam. محمد رسول الله
الصلاة حي على الصلاة. Dikri. 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 Halo Wardik. Neko. Mendaki di Kawah Ijen tadi malam orang 5, yang 1 hilang, sisa orang 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.